Alladzi tanhalu wa tanfariju bil kurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu birghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa sahbi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadin kulli ma. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa kabar Madiun? Saya yakin cowok yang bertahan malam hari ini adalah cowok-cowok yang setia. Dan cewek yang bertahan, saya yakin cewek-cewek idaman para pria. Kenapa? Karena kita sama-sama setia. Karena saya meyakini kalau kita nggak setia, pasti dengan hujan ini semuanya akan bubar. Tapi ternyata warga Madiun tetap bertahan. Tepuk tangan untuk Madiun. Yakinlah, hujan pergi meninggalkan genangan, Gus Miftah pergi meninggalkan kenangan. Karena saya yakin hujan itu bukan jatuh, tapi hujan itu turun. Karena yang jatuh aku, jatuh cinta kepadamu. Injiji iki lho. Anune kuning-kuning iki lho. Mantrole gak kuning. Saya terima kasih kepada Pak Bupati yang atas izinnya saya bisa sowan. Acara Gema Merah Putih itu acara saya. Saya datang ke sini, saya bawa sound sendiri, saya bawa panggung sendiri, saya biaya sendiri, Mas After Sen saya bayar sendiri. Dan alhamdulillah begitu di Madiun, ternyata Pak Bupati nyumbang walaupun nggak banyak. Tapi kalau nyumbangnya banyak malah saya curiga, karena sekarang Bupati itu nggak punya uang. Untuk apa Bupati banyak uang tapi akhirnya mendekam di KPK? Dia. Maka didoakan mudah-mudahan bupatinya selamat, amin. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, saya nggak akan banyak-banyak karena saya harus ke Cirebon. Nanti kita akan nonton After Sen. Suka lagunya After Sen apa? Bojo galak mbahmu. After Sen kok bojo galak gitu. Nah, ini katanya hidup lonte. Jadi salah satu kesalahan orang medsos itu satu ya. Anda kalau tahu konteks asli kalimat saya hidup lonte, itu harusnya Anda berterima kasih sama saya. Tapi jeleknya orang framing yang dipotong hanya hidup lonte tok. Tak kasih tahu, ngomong ini tadi ngomong. Katanya pelanggannya cahi. Kalimat itu awalnya apa? Sebelum kita kajian. Dulu di Jawa Tengah, tepatnya di Semarang, itu ada calon anggota DPR ditangkap sama KPK. Anda tahu barang buktinya apa? 80.000 amplop, satu amplop isinya 25.000. 80.000 amplop, satu amplop berapa? 25.000. Saya bilang waktu itu, suara rakyat 5 tahun dibayar 25.000. Sementara lonte yang paling murah 1 jam 200.000. Berarti lebih mahal lonte daripada suara rakyat. Makanya saya bilang, DPR yang nyuap rakyat dengan cara seperti itu tidak lebih terhormat daripada. Maka saya bilang hidup. Konteksnya itu, Pak.
Tapi salah bocah-bocah kaya ngene iki mau sing dipotong mung hidup. Soale pelanggane modar kowe. Dia ning kae perbatasan Nganjuk karo Maduni jenenge napa nek Guyangan. Kowe mesti hafal pelanggan to kowe. Aslinya itu. Jadi kalau orang melihat komplit ceramah saya waktu itu, saya justru membela kehormatan rakyat karena banyak calon pejabat yang menyuap rakyat. Bahkan 5 tahun hanya 25.000. Makanya hari ini kamu nggak usah kaget kalau banyak pejabat korupsi. Kenapa? Karena ketika pemilihan kamu juga mau milih gara-gara uang. Akhirnya mereka balik ke modal. Dari mana? Maling. Codot. Lo moga-moga Bupati Madiun selamat, amin. Dan alhamdulillah ini hujan. Hujan itu rahmat. Itu artinya apa? Kamu yang paling basah, insya Allah paling penuh rahmatnya Allah, amin. Basah duduk di lapangan tanpa lemek, insya Allah little body. Sini dikatakan kelebihan body. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, saya ngaji sebentar. Nanti tanya jawab. Yang tanya tak kasih uang. Ini ono duitnya santai wae. Sopo sih ngomong hidup londe mo? Nyoh kowe 200.000. Yo ora sampe melu cangkemmu kene tok kono melu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah izinkan untuk kami. Illa ma kataballahu lana. Huwa maulana. Dialah Allah penolong kami. Wa 'alallah, dan hanya kepada Allah apa orang beriman bertawakal. Saya nggak mau hari ini Anda hidup penuh dengan overthinking. Anda terlalu banyak mikir yang enggak tentang masa depan. Ingat, masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Enggak ada yang tahu. Semuanya punya masa depan. Sekarang kalau kamu ngomong jadi orang yang paling gagal, Anda salah. Kalau kamu merasa menjadi orang yang paling hina, kamu salah. Kamu merasa menjadi orang yang tidak bisa sukses, kamu salah. Kalau soal itu, mohon maaf, sorry to say, kamu belajar dengan saya. Sekian banyak orang menghantam saya, menjatuhkan saya, memframing saya, membuli saya, termasuk cangkemmu toh? Orang pengen saya jatuh, orang mau saya hancur. Kenapa sampai hari ini saya masih bisa berdiri di hadapan kalian? Karena Allah nggak mengizinkan saya jatuh. Karena saya meyakini, saya berdiri, saya duduk, saya jatuh, itu bukan karena bulian manusia, tapi karena kuasanya Allah. Saya kemudian teringat dengan satu cerita. Nabi Muhammad punya unta. Unta Nabi Muhammad juara, setiap kali berpacu pasti menang. Menjadi juara balapan unta di Jazirah Arab. Satu ketika, mohon maaf, untanya Nabi namanya Adba. Didatangi sama untanya orang Arab pedalaman, orang Badui. Orang Badui ini mengatakan apa? Boleh nggak unta saya berpacu balapan dengan untanya Nabi? Dijawab, boleh. Ternyata apa yang terjadi? Untanya Nabi kalah. Jadi ingat, yang pernah kalah tidak hanya kita, Le. Yang pernah jatuh tidak hanya awakmu. Yang pernah kalah tidak hanya dirimu. Yang pernah gagal tidak hanya dirimu. Nabi Muhammad untanya juga pernah kalah. Para sahabat kemudian mengatakan apa? Wah, ini nggak enak sama Nabi. Masa untane Nabi kalah karo untane wong Badui? Akhirnya mereka matur, Nabi mohon maaf, unta Nabi kalah sama untanya Badui. Apa kata Nabi? Apakah Nabi marah? Tidak. Apakah Nabi bersedih? Tidak. Apa kata Nabi? Haqqun 'alallah alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wadu'ah. Hak bagi Allah, sesuatu yang pernah dinaikkan pasti pernah mengalami kejatuhan. Sesuatu yang pernah tinggi pasti dia bisa rendah.
dan sesuatu yang rendah pasti dia bisa tinggi. Itu artinya apa? Hari ini kamu yang pernah punya masalah apapun, cowok pernah ditolak cewek, pernah Le? Pernah. Rupa-rupa ini kita. Ayo. Apalagi kasusnya umpama nih, ibu-ibu yang merasa gagal ngurusi anak, suami yang pernah merasa gagal ngopeni istri. Semua orang punya jatah sukses dan semua orang juga punya jatah gagal. Ingat, hari apes itu tidak ada di kalender. Betul? Itu artinya, sebagai contoh saya, ketika kemudian saya dianggap jatuh, dibully mati-matian, kamu menertawakan saya. Ingat, yang berpotensi jatuh tidak hanya saya, kamu juga punya potensi. Kalau ketika saya dibully waktu itu kamu tertawa, ingat, kamu juga punya jatah jatuh, saudara-saudara. Iya, saudara. Ayo, faktanya, sekarang kamu mau teriak ST, kamu tidak bisa move on, bakule ST wis sugih duit 3 miliar. Pertanyaan saya, cangkemmu sing bully entuk apa? Entuk dosa. Bakule ST sugih, aku dadi wasilah ndadekke wong sugih, awakmu sing nyangkem ora entuk apa-apa. Silakan bully saya sepuas kamu. Saya tidak akan pernah kemudian mengingat apapun kata-kata darimu. Santai wae, Nduk. Yang mau saya katakan satu, semua orang punya jatah sukses, semua orang punya jatah jatuh. Bagi kamu yang jatuh, kamu harus optimis. Apa bedanya orang optimis sama pesimis? Bedanya satu. Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Orang optimis, ono masalah le, deloken peluangnya. Betul? Contoh, kenapa saya dulu berani masuk guyangan? Kenapa dulu berani masuk ke Kediri ya? Orang guyangan kan kayak ini. Kediri kan di Semampir. Kenapa dulu saya berani masuk Doli? Kenapa saya masuk Sarkem? Bagi banyak orang lokalisasi itu masalah, tapi bagi saya peluang. Loh, kok bisnis gitu? Aku untung apa sangka guyangan kok bisnis? Rumang sana lah aku mlebu guyangan oleh purel gratis kan? Maksud saya peluang apa? Semua orang jauh, saya mendekat. Bagi orang lokalisasi itu masalah. Bagi saya apa? Potensi bisnis. Melihat orang mabuk, bisa apa? Bisnis dakwah. Dinggo ngaji. Kalau kamu merasa, oh bayaran, oh sorry le, aku rene ra dibayar Pak Bupati le. Pak Bupati sangka hotel rene numpang mobilku le, ngopo kowe? Jadi Pak Bupati, orang kita itu nggak bisa ngatur mulutnya orang Pak Bupati. Makanya kenapa ada bahasa sudut pandang. Contoh, saya kan sukanya makannya pecel lele, pecel Madiun di pinggir jalan. Begitu saya posting, komentar orang itu beda-beda. Orang yang senang dengan saya mengatakan apa? Wah, Gus Miftah sederhana banget, sugih tapi mangannya pinggir jalan. Tapi bagi orang yang nggak suka dengan saya, komentarnya apa? Cie, jatuh miskin cie. Kok gantian saya makan enak di restoran? Orang yang nggak suka dengan saya komentarnya apa? Wow, hasil jualan agama. Sing tak dol ki yo apane? Itu artinya apa? Kalau kamu pengen sukses, gak usah fokus kepada pandangan orang lain, tapi fokuslah kepada diri sendiri. Kemarin apa? Quote saya yang viral kemarin, kata-kata yang terakhir yang viral kemarin, saya bilang apa? Jangan fokus mengejar kupu-kupu, tapi fokuslah kepada kebunmu. Kalau kebunmu sudah bagus dan indah, kupu-kupu mana yang tidak mau singgah? Kowe jomblo ini, ora baleni matamu, baleni. Kudune mau rekam kat mau kok baleni. Masa baleni. Kasih dong gawe video rupamu.
Kita nggak usah fokus untuk mengejar siapapun. Fokus kepada diri sendiri, Bu. Bu, kalau pengen hidupnya enak, nggak usah fokus dengan rezeki orang lain. Cukup dengan rezeki kita sendiri. Yang membuat kita tidak bahagia itu apa? Selalu saja membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Apa lagi? Tidak hanya mandiri, penggadean juga. Maka apa yang pertama? Yang pertama pengen saya sampaikan. Satu tadi, jangan overthinking itu apa? Yang tahu tak kasih uang, yang berani ngomong. Oh, adik kecil ini. Ini kasih mic. Dia mau jawab overthinking itu apa? Dikasih mic. Namanya siapa, Dik? Cantik. Oh, namanya cantik. Garangan ayu ya. Mbak Cantik dari mana? Dari Pondok Pesantren. Pondok pesantren mana, Dok? Pondok Pesantren Miftahul Huda. Mana itu? Doho. Oh, Doho. Iya. Kamu umur berapa? 14 tahun. Kelas berapa sekarang, Dok? Kelas 2 MTS. Cita-cita Mbak Cantik pengen jadi apa? Pengen jadi dokter. Dokter. Kenapa pengen jadi dokter? Karena pengen bisa mengobati keluarga, bisa mengobati orang-orang. Bisa nggak mengobati hatiku? Iya. Cantik. Non mati ketemu Mbak saja dibaca iklab. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya. Apa? Baleni mbahmu, baleni. Mbak Cantik sekarang kelas 2 SMP. SMA. SMP. Apa itu overthinking? Berpikir negatif. Berpikir negatif. Terus apa lagi? Terlalu memikirkan yang enggak. Oh, kamu grogi ya ketemu aku ya? Jadi mburi ini malah jaluk dihijab kok, Gus. Kamu jangan bercanda, nanti aku serius. Apa? Jangan bilang bunda. terlalu berpikir yang berlebihan. Berlebihan. Kalau bahasa Jawa ini apa, Bu? Ngaruworo. Berpikir yang enggak. Tapi sorry Cantik, saya sama cewek nggak mau ngasih uang, maunya ngasih nafkah. Ya udah, tak kasih 400.000. Kan santri. Udah genep 500.000. Sing lanang, overthinking ki apa? Ayo kuwi sing tuwek iki. Ayo jenengan ngadeg. Jenengan. Niku. Ada Kak, jawab ya. Dompetku. Tajiku duit ini. Itu, kamu berdiri. Berdiri Pak, siapa namanya? Oh, ini suaminya Cantik. Ya Allah. Namanya siapa? Agus Sinten? Agus Ismantoro. Agus. Pak Agus dari mana Pak Agus? Dari Mojopurno. Mojopurno? Nggih. Mojopurno niku pundi? Kecamatan Mungu. Pak Agus tindak mriki kalih sinten? Kiambak. Mun rabi napa dereng? Dereng. Lah kalih Mbak Mas Agus. Lah kalih Mbak Cantik kok purun apa mboten? Derek. Sorry ya, Mas Agus sama Mbak Cantik beda pemikiran. Kamu mikir Cantik mikir aku. Iya. Mas Agus pekerjaannya apa Mas Agus? Jualan jajanan. Jualan jajanan. Nggih. Jualan jajanan. Jualannya di mana, yang dijual apa? Snack pot gobek, kumu. Apa nih? Napa? Ciki-ciki. Oh, ciki-ciki. Hasilnya untuk apa? Untuk nih. Dikeianku anu nih apa ya, Temen apa? rabi ku. Nggih rabi. Sehari hasilnya berapa Mas Agus? Kadang 200, kadang Hasilnya sehari 200. 200. 100. Modalnya berapa itu dapat 100? Kadang modalnya 500. Modalnya 500, hasilnya 100. Modalnya 500, duitnya balik 100 gitu. Luar biasa.
Top Mas Agus dulu. Mas Agus tinggal di rumah sama siapa? sama orang tua. Orang tua. Yun jauh. Mas Agus umurnya pinten? 31. 31. Mas Agus optimis nggak dengan hidupnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa optimis Mas Agus? Saya melihat Gus Miftah. Oh, bisa melihat Gus Miftah. Kalau saya kasih uang untuk apa Mas Agus duitnya? Ngeslot matamu, ngeslot gitu. Untuk Ngeslot gitu. untuk kan beri usaha malih. Untuk apa? Usaha malih. Untuk usaha malih. Nggih. Mas Agus nggak pernah sambat sama orang? Nggak pernah mengeluh? Boten. Nggak pernah merasa gagal? Luar biasa. Disyukuri Gus. Tuh, disyukuri. Tepuk tangan untuk Mas Agus. Isin nawaide. Ada nasihat Mas Agus untuk saya. Tolong saya dinasihati. Mas Agus punya nasihat apa untuk saya? Gus Miftah siap sehat sehat. Saya dinasihati. Itu kan doa. Nasihat untuk saya. Gus Miftah sehat menjawabnya. Buta warna. Ketawa. Apa? Jawabnya. Oh, kuat. 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 Nggih. Hari ini siapapun yang mengeluh, Anda kalah sama Mas Agus. Tepuk tangan untuk Mas Agus. Karena Mas Agus luar biasa, tak kasih modal 1 juta. Terima kasih Gus Miftah. Terima kasih. Yeah. Coba, Willy, tanpa sambat. Dihitung, mikirnya kurang nih. Mau saya ngapusi awakmu tak Gus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Agus. Gak usah kita berpikir overthinking. Gak usah kita underestimate. Apa itu underestimate? Gak percaya diri. Semua orang punya kesempatan sukses. Semua orang punya kesempatan kaya. Semua orang punya kesempatan maju. Kamu gak usah pesimis. Gus, aku anak wong tani. Gak ada masalah. Kamu hari ini pengen jadi orang besar. Aduh Gus, bapak aku petani. Kalian tahu, di kalangan NU itu dulu saya termasuk orang yang paling disepelekan. Kenapa? Bapakku kiai kampung. Gak ada yang nganggep, gak ada yang ngelirik. Dulu saya bilang sama Gus Mizan bilang sama saya, Gus itu banyak yang menyepelekan jenengan awalnya. Kenapa? Karena dianggap Gus kecil, anaknya kiai kampung, gak alim. Pertanyaan saya kemudian adalah, apakah anaknya kiai kampung tidak boleh sukses? Harusnya apa? Kalau melihat orang bodoh kayak saya dianggap sukses, kamu hari ini yang tidak merasa pintar atau kekurangan, kamu punya role model, kamu punya contoh. Ternyata menjadi orang sukses tidak harus alim, tidak harus pintar banget. Maka saya bilang, bukan masalah mampu atau tidak, tapi mau atau tidak. Faktanya apa? Miftah orang alim, Miftah orang pinter, Miftah naik kiai kampung, nyatanya, alhamdulillah, saya tidak pesimis dan kamu bisa lihat, ternyata saya nggak kalah sukses daripada mereka yang alim. Itu artinya apa? Kamu semua juga punya kesempatan untuk sukses. Santri kamu semangat dok. Aku anaknya kiai Gus. Untuk sukses tidak harus menjadi anaknya kiai, betul? Aku bingung malah dinyak neng pati. Alah Gus, saya malah akeh kiai sing asusila. Murid itu tengi cangkemmu. Ira ngono ki bahasane iki lho. Saya minta Anda objektif. Kalau di kampus ada dosen asusila, yang disalahkan cuman dosennya. Kalau di sekolah ada guru asusila, yang disalahkan hanya gurunya. Kenapa kalau di pesantren ada kiai yang asusila, yang disalahkan kok pondok pesantrennya? Kenapa kalau di pondok pesantren ada asusila, yang disalahkan kok NO-nya? Gak ada urusan dengan NO-nya, gak ada urusan dengan pondok pesantrennya, tapi semata-mata kesalahan kiainya. Jangan gara-gara perilaku satu kiai kamu menghina pesantren secara keseluruhan. Tidak fair. Termasuk neng pati. Saya ditanya, gimana Gus? Saya nggak urusan ini kiai atau dukun. Kalau dia terbukti bersalah,
tolong polisi, hakim, jaksa, hukum seberat-beratnya. Setuju? Saiki ngene lho, kowe nakal gitu, sing tak edul iki mau moman. Saiki nakal ning guyangan. Sing dosa mung cah iki tok. Dia nggak punya beban sosial. Tapi kalau yang salah kiai, dia satu mempermalukan marwah kiai, dua membuat malu marwah pesantren, tiga membuat malu marwah Nahdlatul Ulama. NU. Saya nggak mau yang perilaku cuma satu orang yang disalahkan NU, nggak fair dong. Yaudah Le. Yang salah bukan pondoknya, yang salah bukan pesantrennya, bukan NU-nya, tapi oknum kiai ini yang gosok bajingan. Delok gua. Kowe ngapa ngomong delok gua? Nyah, 200.000. Nubro itu. Pasti ngomong kowe. Sorry aku nggak lihat. Nggak usah underestimate. Tapi juga jangan overconfident. Apa itu overconfident? Saya ngerti ngaco. Overconfident. Siapa berani jawab? Ibunya kayak ibu gitu. Kan ibu kan. Sing kuru gitu. Lembu deh kok bodoh. Ya sebentar. Kepedean bukan? Kamu berdiri. Oh, kamu pede aja. Orang segini banyak yang masuk surga pertama kali pasti mbaknya. Kenapa? Karena orang masuk surga itu bergantung amal baiknya dan timbangannya. Oh, timbangan amal bukan timbangan berat badan. Sorry. Mbak siapa namanya? Zirli. Firly. Zirli. Zirli. Nggih. Nggih, Mbak Zirli udah menikah? Belum. Oh, Agus, jejer. Mbak Zirli sayang pun di Mbak Zirli. Dari Ndolopo. Oh, Ndolopo. Sudah bekerja? Sudah. Kerja apa Mbak Zirli? Jualan minuman. Oh, jualan minuman. Es teh? Bukan. Oh, Es cendol. apa? Es cendol. Es cendol. Oke. Overconfident itu apa Mbak Zirli? Kepedean bukan? Aku pedian. Terus pengertiannya gimana? Overconfident ini. Terlalu apa? Terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri, terlalu yakin, sehingga meremehkan semuanya. Sesuai kepribadian. Sesuai kepribadian. Yaudah, tambahan modal es cendol 500.000. Alhamdulillah. Ya Mbak Zirli. Nggak usah overconfident lah, biasa-biasa saja. Maka antara overconfident dengan apa tadi underestimate itu yang tengah-tengah saja nih. Urip ono kolone percaya diri, juga ada kalanya tahu diri. Kan begitu Bu? Ada kalanya percaya diri, ono kalane tahu diri. Coba sebelum saya lanjutkan, kita harus mendengar sambutan dari Bapak Bupati. Bapak Bupati, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Bupati. Maksimal 5 menit. Iya Bupati. Begini. Monggo Bupati. Mic-nya mana mic-nya? Monggo Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah wabatu. Yang ingkang kula hormati panjenenganipun Gus Miftah, luar biasa. Staf khusus Pak Presiden, ini luar biasa bagi Kabupaten Madiun dihadiri orang terdekatnya Pak Presiden. Tepuk tangan untuk beliaunya. Mudah-mudahan selalu sehat dan bisa membimbing kita semua. Yang saya hormati Pro Alim, Pro Ulama, Forkopimda Kabupaten Madiun dan seluruh hadirin di majelis yang hadir di lapangan Ndolopo ini. Mudah-mudahan keberkahan selalu membawa kita semua.
Salam dan salam kita aturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan Pak Bupati, syafaatnya mohon nanti izin di sebentar Pak Bupati. Ini saya tahu-tahu Mas Raffi Ahmad video call. Mas Raffi, ini jamaah kita di Madiun disapa. Ini Pak Bupati. Siap, Mas Raffi. Disapa dulu jamaahnya, penontonnya. Ini lagi doa bersama di sini untuk Indonesia. Assalamualaikum masyarakat Madiun. Mohon doanya untuk kita semua supaya kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga negara kita selalu diberkahi, dilindungi. Amin. Nanti insya Allah saya kapan sama Gus Miftah kalau diizinkan saya datang ke Madiun. Siap. Kita tunggu Mas Raffi ke Madiun. Oke, nanti habis ini aku telepon. Siap. Terima kasih Gus. Iya, makasih. Makasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bentar, di sama terakhir, sebut Pak. Ya, assalamualaikum. Mohon doanya juga buat saya, buat Mbak Gita, buat anak-anak agar sehat terus. Assalamualaikum Madiun, sampai ketemu. Makasih ya. Matur suwun, luar biasa kita sudah berkomunikasi dengan canggihnya teknologi. Berikutnya, pertama kami sampaikan terima kasih mewakili pemerintah Kabupaten Madiun atas rawuhnya Gus Miftah, mudah-mudahan membawa keberkahan bagi Kabupaten Madiun dan Kabupaten Madiun bisa menjalankan visi misinya untuk mewujudkan Kabupaten Madiun yang bersahaja, bersih, sehat dan sejahtera. Kedua, kita mohon doanya karena Kabupaten Madiun yang memberangkatkan jamaah haji sebanyak 457 orang di bawah bimbingan beliaunya Ki Haji Ahmad Misan Basari. Mudah-mudahan para jamaah haji khususnya dari Kabupaten Madiun selalu mendapatkan kemudahan kelancaran dalam menjalankan wajib dan sunnahnya dan juga rukunnya sehingga pulang menjadi haji yang mabrur. Terakhir kami selalu minta doa kepada panjenengan semua, mudah-mudahan para leluhur kita selalu diberikan rahmat dan hidayah, ditempatkan di surga Allah Ta'ala. Terakhir kami minta seluruh masyarakat Kabupaten Madiun tetap guyub rukun. Siap nggih? Karena dengan guyub rukun insya Allah kita bisa membangun Kabupaten Madiun dengan baik. Dan terakhir kami minta bimbingan Gus Miftah untuk seluruh masyarakat Kabupaten Madiun. Mekaten ingkang saged dalem aturaken santen gulane klapa cekap semanten atur kawula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bupati. Iki lho, Bupati tahu diri. Ngerti nyumbange ra oke-oke, sambutane ra suwe-suwe. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. 1, tidak boleh overthinking. 2, tidak boleh underestimate. 3, tidak boleh over confident. Kemudian apa? Tatap masa depan. Tadi saya sampaikan, katakanlah musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah izinkan untuk kami. Di mana-mana saya bilang, saya bisa sukses, kamu bisa sukses. Apalagi kalau percaya dengan kun fayakunnya Allah. Karena malam hari ini hujan Anda tak bertahan. Yuk kita baca kun fayakunnya Allah. Semoga semua yang hadir mendapatkan kun fayakunnya Allah. Tolong dijawab dengan keras. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ayyaqula lahu kun. Ayyaqula lahu kun. Kalau kun fayakunnya Allah terjadi, gak ada yang bisa menolak kekuasaan Allah. Allah besar, kita kecil. Allah mampu, kita tidak mampu. Allah maha tahu, kita sok tahu. Maka nyuwun sewu, yang dikatakan Pak Bupati tadi benar. Di saat bangsa Indonesia hari ini membangun, yang dibutuhkan oleh negara hari ini cuma satu. Apa? Rukun, akur. Tadi Pak Bupati bilang, Gus Miftah orangnya Pak Prabowo pasti nggak pernah ngerti Pak Prabowo. Siapa bilang? Saya banyak ngerti MBG. Karena bagi saya MBG itu bagus, tapi kadang-kadang pelaksananya di bawah kurang bagus. Betul?
Maunya Pak Prabowo program itu apa? Menyelamatkan perutnya anak-anak miskin supaya mendapatkan gizi yang baik. Tapi pelaksananya di bawah banyak SPPG yang ngawur, lebih mengutamakan untung daripada gizi. Coba SPPG di daerahmu diawasi. Hei, lihat kamu datang ke sana, tunjuk mereka. Hei, SPPG, ingat ini uangnya rakyat, bukan uangmu. Ini untuk gizinya anak, bukan gizinya ndasmu. Betul? Programnya baik nggak? Baik. Tapi sing nglakoni kadang-kadang kurang baik. So masih ngomong bajingan mau? Nyah, 200.000. Tolong atas nyah. Untung saya ngomong bajingan kowe. Saya ngomong aku kan viral lagi. Saya tadi bilang sama Pak Bupati, program-program presiden yang baik ini, presidennya baik, rakyatnya ayo doakan. Makanya kenapa saya meluncurkan satu program namanya Peluk Indonesia. Bisa dibantu Mas Bulu? Bisa dibantu nggak yang kemarin saya tampilkan di... Bukan, ini. Saya punya program ini. Peluk Indonesia, beda iman saling menguatkan. Saya minta videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kita ini bangsa besar. Bukan karena kita sama, tapi karena kita berbeda dan tetap bersama. Di negeri ini, ada yang sujud menghadap Ka'bah, ada yang berdoa di gereja, ada yang bersujud di pura, ada yang menunduk hening di vihara dan kelenteng. Cara kita memang berbeda, tapi harapan kita sama. Indonesia damai. Tapi jujur kita akui, hari ini kita sering lupa. Yang berbeda kita curigai, yang tidak sama kita jauhi. Padahal yang kita jauhi itu adalah saudara kita sendiri. Maka hari ini kita tidak sekedar meluncurkan program. Kita memulai sebuah gerakan Peluk Indonesia. Gerakan yang sederhana, tapi sering kita lupa. Merangkul bukan mencurigai. Karena kalau perbedaan kita jauhi, Indonesia akan rapuh. Tapi kalau perbedaan kita peluk, Indonesia akan utuh. Saudara-saudaraku, mungkin kita tidak akan pernah sama, tapi kita bisa tetap bersama. Karena suatu hari nanti, kita semua akan berdiri di hadapan Tuhan, bukan sebagai kelompok, tapi sebagai manusia. Maka hari ini kita buktikan, Indonesia bukan hanya tentang perbedaan, tapi tentang persaudaraan. Indonesia bukan sekedar negara besar, tapi rumah besar untuk semua. Yang kita peluk hari ini bukan hanya manusia, tapi kita sedang memeluk Indonesia. Beda iman, saling menguatkan. Tepuk tangan untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal, ayo pemerintah membangun. Salah dikritik kita awasi bareng-bareng. Tidak hanya MBG, Koperasi Merah Putih, program apapun. Tapi ingat, jangan hanya nyinyir tanpa solusi. Betul? Saya selalu menempatkan diri saya wani milih, wani nagih. Saya dulu milih Pak Prabowo dan saya akan mengawal janji-janji kampanye Pak Prabowo. Itu fair. Ya. Kalau salah, ya kita kritisi. Kalau benar kita dukung. Jangan kalau salah dikritik, kalau benar nggak pernah diapresiasi. Nah, mungkin hari ini ada yang mau memberikan masukan, kritikan, atau apapun kepada pemerintah. Yang berani silakan. Nanti kita rekam, kita kirim ke Pak Prabowo melalui Seskap Teddy. Nah, kalau masuk ke saya, pasti bisa masuk ke Presiden melalui Pak Teddy. Ayo, yang mutu, ayo. Mana Mas Pulung? Dibantu. Sebentar, gantian. Ini yang Mas Pulung ini dulu. Mana? Nanti ditunjuk saya di belakang. Saya nggak tahu siapa yang dipilih. Siapa namanya? Nama saya Eka. Mbak Eka. Mbak Eka dari mana?
Dari Geger. Geger. Endi geger? Oh, sini. Geger sini. Ya. Udah punya suami Mbak Ika? Insya Allah bulan depan nikah. Amin. Kerja apa Mbak Ika? Saya admin gudang. Gudang apa? Cabangnya Coca-Cola. Oh, Coca-Cola. Apa yang mau disampaikan Mbak Ika? Gus mau Pertanyaan atau masukan? Mau bertanya. Mau bertanya, tanya apa? Kan banyak lulusan S1. Hmm. Nah itu kan yang fresh graduate itu melamar pekerjaan, tapi banyak perusahaan yang harus memiliki pengalaman kerja. Nah itu kan pengalaman kerja itu kan dapatnya kan dari bekerja. Nah itu solusinya gimana gitu Gus? Apakah bisa... Sementara belum bekerja sudah dimintain pengalaman. Ya, banyak Gimana dapat gitu. pengalaman kalau tidak bekerja? Ya. Sementara bekerja harus mendapatkan pengalaman. Ya. Sementara pengalaman harus bekerja. Terus itu nanti solusinya gimana dan apakah bisa disampaikan ke Menteri Ketenagakerjaan? Menteri Tenaga Kerja ini saya siapa tahu lali aku. Terus gue tak omongin dulu. Tak senenen ngomongin dulu. Jadi gini ya. Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah, orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Kalau seandainya saya punya air setengah gelas, itu kamu membacanya bagaimana? Saya tanya semuanya. Kalau di sini aku jaluk air mineral, isinya separuh. Nah, isinya separuh. Saya mau tanya, kalian cara membacanya ini gimana? Nah, ini kan Mbak Ika. Ini kamu cara membacanya bagaimana? Satu botol. Hah? Hanya separuh atau masih separuh? Masih sisa separuh. Masih separuh. Sisa. Orang yang mengatakan hanya itu dia pesimis. Karena yang dilihat adalah kosongnya. Sementara orang yang mengatakan masih itu orang optimis. Kenapa? Karena yang dilihat adalah sisanya, isinya. Orang yang mengatakan hanya separuh, dia yang dilihat adalah kosongnya. Sementara orang yang mengatakan masih separuh, dia melihat isinya. Kamu jangan pesimis, optimis. Kalau hari ini orang bekerja harus mendapatkan pengalaman terlebih dahulu. Satu sekarang solusinya, nggak usah melamar kerja tapi menciptakan kerja. Toh sekarang orang di hadapan kamera jualan jadi affiliate, dapat duit, tapi tetap jaga etika. Jangan gara-gara ngejar paus buka diri dong. Oke. Kan aku jadi ingin lihat. Jaga etika. Artinya apa? Hari ini menjadi kesempatan bagi orang yang kreatif. Saya nggak mau kita itu hanya ketergantungan mencari pekerjaan tapi tidak bisa menciptakan peluang. Loh, saya punya prinsip. Kalau kita tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, jadilah orang yang kreatif dan bekerja keras. Bapakku kere banget loh, mbokku kere banget. Dulu masuk kampungku itu 2-3 jam nggak ada aspal. Masa kecilku belum ada listrik, makanya begitu lahir sentir, jadi mireng koyo aku. Umpama zaman samono wis musim listrik, mungkin aku putih. Aku mbiyen mung sentir, turu ning langgar kancane sentir, ublek tangi turu irunge ireng kabeh. Sing tua-tua mesti ngerti iki. Nggih napa mboten, Bu? Pak sing cilik-cilik niki ra ngerti le. Dadi lek sangune ublek, ning kene jenenge apa ning kene? Bukan lilin, sok generasi lilin loh. Ublek. Kuwi ngaji nganggo ublek. Minyak tanah. Turu ning masjid kancane kuwi le, irunge alanges tok. Tapi ternyata apa? Ketika kita punya keyakinan, punya kreativitas, bapakku nggak pernah le, kue kudu jadi wong sukses ora. Contoh, hari ini kita nggak mau bersaing gara-gara apa? Kadang-kadang Gus, kayak kita jualan, baru laku dikit, sudah saja dijiplak sama orang lain. Tak ceritain dong. Mbokku dulu, ibuku itu jualan marning. Marningnya enak laris, tangganya datang. Bu, boleh tahu nggak resepnya apa? Bagi semua orang mengatakan apa? Pasti nggak dikasih tahu. Ibu saya ngasih tahu resepnya ini, caranya begini, gorengnya begini. Pembantu yang bantu ibu saya bilang begini, Bu, kalau resepnya dikasih, nanti orang itu berpotensi nyontoh jualan kita loh. Apa jawaban ibu saya? Apa jawaban ibu saya?
Apa? Bahasa ilmiahnya begini. Strategi bisa di-copy, rezeki nggak bisa dipaste. Semua orang punya rezeki masing-masing. Artinya apa? Sekarang bonus demografi, kakean uang. Ini potensi. Potensi apa? Oh, berarti saya harus jualan. Saya harus begini, harus begini. Itu artinya apa? Pemerintah kita tagih janji-janji kampanye untuk membuka lapangan pekerjaan. Tetapi kita juga harus kreatif membuka lapangan pekerjaan. Bekerja tanpa mengandalkan siapapun. Itu baru keren. Tepuk tangan untuk Mbak Ika. Kamu mau menikah? Yaudah, modal nikah 1 juta. Modal nikah. Calon suamimu kerja apa? Sopir Gus. Sopir sus. Nggak apa-apa, supir. Sementing halal ya, Nduk ya. Terima kasih Gus. Sama-sama, Mbak Ika. Ki apa anak kecil ini? Konser Gema Merah Putih. Bapak Prabowo presidenku, Gus Miftah idolaku. Indonesia adil, makmur, rukun, cinta, damai. Semoga Bapak Prabowo sekeluarga sehat, panjang umur, menjadikan rakyat makmur. Bapak Prabowo saya pengen menyanyi di Istana Negara lagu Sabar. Emangnya kamu bisa nyanyi? Ayo di sini, kamu bisa nyanyi sini. Sini, naik sini. Suaranya bagus, naikkan sini. Anak-anak band mana? Ratu-ratu wae kerja. Oh. Sini, minta mic. Kalau sepatunya saya. Dia bisa nyanyi, katanya lagu Sabar. Oh banyak. Mic-nya mana mic-nya? Sabar ini mau turu ini kerja apa orang? Jangan. Namanya siapa sayang? Dava. Mas Dava kelas berapa? 5. Umur berapa tuh kamu? 11. Mau ini Mei tanggal 26 ini mau 12. Mau 12. Kamu bisa nyanyi? Bisa. Lagu Sabar itu lagunya siapa? Lagunya Mas Adewo. Mas Adewo. Nggih. Adewo. Sabar ya lihat. Kowe nyanyi ini kapan? Pun Yo sabar wae. Mas Adewo, bapakmu kerja apa nak? mainan. Mainan? Bapakmu suka main-main? Boten. Bakal mainan terus. Oh, bapak mainan. Bapak seneng main-main. Kalau ibu kerja apa sayang? Boten ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kalau Mas Dava cita-citanya pengen jadi apa? Polisi. Oh, polisi. Kenapa pengen jadi polisi? Biar menjaga keamanan. Menjaga keamanan. Umpomo, kowe dadi polisi, terus bapakmu maling. Kira-kira mau tangkep apa ora? Nggih. Bapakmu udah ditangkap. Nggih. Ah, hebat. Polisi ki ngene iki, ora meh kancane diselametke. Amargi dia salah. Kenapa? Amargi dia salah. Walaupun bapaknya sendiri kalau salah tetap ditangkap. Nggih. Oh, kalau polisi sekarang gimana menurutmu? Napa niku enten acara ngoten niku mesti nemoni pun acara ini napa? Lancar ngoten niku biasanya langsung mantuk. Oh. Lancar. Polisi langsung mantuk. Polisi juga manusia, ya ono bener ya ono salahe. Wis biasa. Lah bener ayo didukung, lah salah ayo dikawal, kritik bareng-bareng dibenerke ya ya. Ayo sabar. Tepuk tangan untuk Mas Dava. Saben dino rasane ra karuan, kopi lagi rasane pahit tenan, makan bangun lele rasane kok padha tempe, apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Kita kok ya sampun lae nesu kabeh iso rasa kudu nganggo
tangan untuk Dava. Mas Dava, Nggih. kenapa kamu pengen nyanyi di Istana Negara? Dan kenapa lagunya kok Sabar untuk Pak Prabowo? Kenapa? Pengen terkenal. Oh, Pola sekali Anda. ya apa-apa tuh cita-cita kok. Kita doakan Dava terkenal, viral, rezekinya banyak, dan bisa nyanyi di Istana Negara. Ada pesan untuk Pak Prabowo saya? Nanti tak sampaikan ke Pak Prabowo. Semoga Pak Prabowo sehat selalu. Apalagi supaya Pak Prabowo juga sabar gitu ya menghadapi semua keadaan. Nggih. Terus apa lagi? Semoga rakyat Indonesia maju. Amin. Semoga masyarakatnya rukun. Amin ya Allah, amin. Apalagi nak? Dan semoga keluarganya lancar terus rezekinya. Amin. Oke, sekarang Mas Dava, kalau tak kasih uang mau beli apa? Mau renovasi rumah. Rumahmu kenapa? Ajak temen katanya mau roboh. Kenapa? Kenapa? Katanya mau roboh. Rumahmu di mana? Rumahnya Sareng. Terus diajak teman-temannya gitu. Nggih. Oke. Rumahnya jauh dari sini? Lumayan. Lumayan jauh. Nggih. Yaudah, kamu malam ini nggak kasih uang. Nanti minta rekeningnya. Nanti rumahnya direnov dikit-dikit. Nanti Gus Miftah transfer 20 juta. Seneng nggak? Senang. Ya. Nggih. Nanti rekeningnya dikasih. Kamu kesini sama siapa? Sama ibu sama ayah. Sama ibu sama ayah. Ya, nanti itu ya. Nanti rekeningnya dikasih orangnya Gus Miftah. Nggih. Enggak lama-lama. Besok Senin tak transfer 20 juta untuk Mas Dava dan keluarga. Tapi bener untuk renovasi rumah ya. Nggih. Nanti kamu foto dulu rumahnya. Nggih. Setelah jadi kirim lagi fotonya ke Gus Miftah. Nggih. Tepuk tangan untuk Dava. Matur suwun, Gus. Alhamdulillah. Rezeki orang nggak ada yang tahu ya. Alhamdulillah. Sebelah sini ayo ngomong lagi. Kok malah jadi melo begini saya? Mana saudara-saudara yang mau dipilih ini mana saudara-saudara? Sing paling susah ngacung. Susah kabeh. Mana yang mana? Susah ekonomi. Sing di. Udah sana. Sing milih bukan saya, pokoknya sing milih. Kuwi ora wedok kabeh sing dipilih lanang barang ngono. Codoh di panitiane iki. Ayo. Ayo sing ngene aku njaluk kene sing tuwek. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Perkenalkan, sebelumnya nama saya Abil. 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 Iya. Nama Abil siapa? Farhian Nabila Oh, Asman. Abila engkau berada di sini. Mbak Abil dari mana? Saya dari Ngawi. Oh, dari Ngawi. Kamu kancane Deni. Oh iya, tetangga Kartonyono saya. medhot kabel Kamu kerja di mana Mbak Abil? Kebetulan saya habis sidang skripsi nih. belum Oh, habis kerja. skripsi. Iya. Kuliah di mana? Di Universitas Negeri Surabaya. Surabaya. Fakultas apa kamu? Hukum. Hukum. Iya. Jurusannya Ilmu hukum. ilmu hukum. Iya. Cita-citanya pengen jadi? Insya Allah kalau diridhoi jadi hakim. Oh, hakim. Kue nyidang. Sing mau sidang mbokmu dhewe salah. Kira-kira mau hukum apa orang mbokmu? Kalau terbukti salah ya pasti dihukum. Bos. Ya, itulah kata calon hakim. Kata calon. Kalau sudah jadi, itu pengingat-ingat bagi kamu. Harus konsisten antara sebelum dan sesudah jadi hakim. Siap. Apa pertanyaannya, Bu Hakim? Jadi bagaimana menurut Gus Miftah kalau ada
seseorang yang sebelumnya telah banyak memberikan kontribusi untuk negara, terus memberikan jalan lapangan pekerjaan bagi banyak orang, lalu saat masuk ke pemerintahan membawa banyak inovasi, tapi justru setelah selesai menjabat dia terseret kasus besar. Nah, pertanyaan saya, apakah hal seperti ini bisa membuat orang-orang yang baik dan tulus mengabdi kepada negara jadi ragu untuk terjun ke pemerintahan seperti itu? Aku ngerti, mesti arahmu neng Nadiem. Saya ingin nih, kalau sebagai hakim, kamu sebagai hakim, vonis apa yang kamu berikan kepada Nadiem? Ayo, kan kamu hakim nih, kamu yang ngadili si Nadiem. Terus kamu banyak pertimbangan. Oh, menurut kamu ini baik atau salah atau buruk atau benar? Menurutmu bagaimana? Kalau melihat kasusnya dari Pak Nadiem, bagus. Karena buktinya masih kurang, jadi seharusnya tidak didakwa seperti itu. Bapakmu Gojek ya? Enggak. Terus? Ya, menurut saya belum terbukti aja sih. Belum terbukti? Iya. Jadi begini ya, ngomong keadilan, ngomong hukum. Banyak orang mengatakan Pak Prabowo nggak adil. Hanya dari kasusnya Pak Nadiem umpamanya. Jadi kasus hukum, jangan kemudian kita yang nggak paham hukum ikut-ikut komentar. Satu, kalau ada orang menganggap Pak Prabowo tidak adil, justru penegakan hukum di zaman Pak Prabowo Anda lihat, koruptor-koruptor banyak disikat, walaupun juga banyak muncul koruptor-koruptor baru. Betul? Coba, kayaknya dulu nggak pernah ada deh presiden nyita uang di Kejaksaan Agung puluhan triliun dipamerkan di hadapan rakyat, kemudian dimasukkan pendidikan dan lain-lain. Nggak pernah ada. Artinya apa? Ayo kita lihat bareng-bareng. Kalau memang menurut rakyat Indonesia Nadiem ini tidak salah, ayo kita kawal. Kita lihat. Gunakan kekuatan netizen untuk mengawal itu. Jangan hanya membuli Gus Miftah soal es teh. Ayo kita awasi itu pengadilannya Nadiem. Betul. Sekarang saya mau komentar apa, Nduk? Toh komentar saya juga gak akan ngaruh apapun. Tapi saya punya prinsip soal penegakan hukum. Nabi ketika ditanya, apa beliau bilang? Kalau seandainya lau anna Fatimah binti Muhammad syarraqat laqata'tu yada. Kalau seandainya Fatimah binti Rasulullah mencuri, maka akan aku potong tangannya. Itu begitu adilnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Polisi, jaksa, hakim harus seperti itu. Jangan tebang pilih. Maka kita lihat kira-kira besok putusan untuk Nadiem seperti apa. Kalau memang dia kemudian nggak salah tapi divonis berat, saya yakin alam akan melawan. Termasuk salah satu alam siapa? Ya jenengan calon hakim. Jadi kalau saya disuruh komentar, saya nggak tahu ini benar apa salah karena saya bukan praktisi hukum. Tapi yakinlah penegakan hukum di zaman Pak Prabowo ini, saya yakin luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Hakim. Ini kalau saya ngasih uang hakim, gratifikasi apa enggak? Kan belum jadi hakim. Oh kan belum hakim. Bisnya 500 nya. Yuk sing tuwek. Yang tua gitu loh. Yang tua mana ibu-ibu tua, bapak-bapak tua itu loh. Sing tuwek banget. Sing butuh banget tuwek. Mana? Itu banyak yang mbak ini kok. Insyaallah simbah-simbah kademen gitu masake gitu ya Allah. Lek mikir no. Kamu kesana aja, kesini kasihan. Sebentar tumbangnya itu. Tumbangnya itu. Diranting aja miknya, kamu gak usah ngidak uang, diranting itu. Diranting. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Waalaikumsalam. Paring asma Mbah sinten? Mbah Sermi. Mbah Sarimi. Sermi. Sermi.
Mbah Sirmi dalemnya pundi? Gua milir. Pundi? Niki mboten teng irung, tapi teng tutuk. Nah, maksudnya ngene, Sirmi, ngene kan ora ngerti aku. Pundi dalemnya, Mbah? Milir. Milir. Tasik Milir. milir toh? Milir. Tasik kagungan kakung garwa. Tasih. Tasik. Nyuwun sewu. Mbah Sirmi yuswane pinten? Umurnya suwidak pinten? Swidak. Suwidak pas. Nggih. Suwidak sejatine wis wancine tindak. Tindak ngaji. Nyuwun sewu, Mbah Kakung nyambut damel. Pun ya semuanya pun subuh. Pinten Mbah Kakung yuswane? 80. 80. Lah Mbah Sirmi sakniki nyambut damel napa? Rupane putu. Ngopeni putu. Untuk sehari-hari saking pundi? Tegilan. Hah? Tegilan. Tegilan? Eh, Oh, Tegalan. Tegalan nandur napa Mbah Sirmi? pantun. Tasik iso nandur jenengan? Tasih. Ngoten iki saged tasik Tasih. mundur ini. Nggih. Koyoke mboten ora? Buatan. Tenan, Mbak. Estu. Nggih macul barang. Nggih. Nggih ndawur barang. Nggih. Nggih matun barang. Nggih garuk napa? Nyangkul garuk. Nggih. Tepuk tangan tuh Mbak Sirmi. Lu sudah tahu nih. Luar biasa. Kebone ombo mboten Tegalane. Ya. Wiar. Oh, 1000 hektar. Nggih, buatan. Saniki betah napa teng dalem iku sehari-hari. Nggih, momong putu. Mboten sing dibetahke napa teng dalem sehari-hari Ya, untuk blonjo. Oh, blonjo. Damel tumbas napa? Sama tumbas lombok. Lombok. Nggih. Kok berarti teng dalem anune lawe mung lombok tok? Sebulan betah lombok berapa kilo? 20 kilo. Selawe kilo. Wajib iki wargane Pak Bupati iki piye iki? Sebulan kok selawe kilo ora mules wetenge kuwi. Buatan. 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 Berarti Mbak Sirmi seneng sambel. Nggih. Seneng sambel. Menurut Mbak Sirmi pecel medion sing paling enak pundi? Dua. Hah? Medion. Buah. Nggih. Nggih pun. Tambah tumbas lombok tok nggih. Nggih. 100 cukup. Cekap. Oh, cekap. Cekap. Ya mergo nrimo ya 500 lah. Oh. Mbak Sirmi. Terima kasih, Gus. Mugi-mugi panjang umur. Amin. Napa malah dongane? Nambah napa meneh? Pandak ndak rezeki. Amin. Tambah bojo. Amin. Tambah bojo piye? Kok iso ngomong tambah bojo ora? Ora sida 500 tak no. Mosok tambah bojo? Ya 700 wae kok. Ayo. Matur nuwun, Gus. Nggih. Mugi-mugi panjang umur. Nggih. Sehat walafiat. Amin. Mugi-mugi barokah, Amin. barokah. Tambah bojo. Boten. Oh, mboten. Napa duwe putu sing ditamake teng kula? Nggih. Nggih. Ari awak pitulungan 700 nyo temen Mbak Sirmi nika. Amin. I love you, Gus. Makan roti, minumnya susu. Sirmi, I love you too. Oh no, Mbak Sirmi. Wah ngene barang kok piye kaya. Mbak Sirmi. Salam. Muah. Gua padamu, Gus. Ya. Aku juga padamu. Sing balanang sing sepuh. Sepuh, balanang sepuh. Balanang. Mbah Kakung, sing sepuh banget. Gus, Gus, Eh? niku. Oh, niko, buri kamera niko sepuh niko. Ah, niki bae niko. Ah, sarunge kebus lho kantian. Iki ketane bojone Sirmi iki.
Waalaikumsalam. Nyuwun sewu, Mbah. Niki jedake. Mboten usah diurake kaya mikrofon masjidmu. Mbah sinten namine? Darman. Mbah Darman. Tangane ampun ngeten-ngeten lho. Mbah Darman saking pundi daleme? Pacar Kebon Sari. Kebon Sari. Paring yuswane pinten? Umure pinten? Tidak Gangsa. Sudah gangsa. Tasih kata bojo. Budi. Oh, ini. Garwane jumeneng sareng. Nah, ben mesra. Makin nang kamera saya. Entah Mbak Putri jumeneng. Masya Allah. Mbak Putri namanya sinten? Alisa Subandono. Sinten Mbak Putri? Jumina. Dulu yang jatuh cinta duluan. Mbah Jumina napa Mbah? Siapa lanangmu? Mbah Darman. Dulu yang jatuh cinta Mbah Darman apa Bu Jumina riyen? Sarang-sarang. Oh, sarang-sarang. Mbah Darman kali Bu Jumina mun rabi pirang tahun? Udah nikah berapa lama? 82. Tahun 82. Berarti sudah 43 tahun. Wow. Pernah bertengkar mboten? Iki lho, ana wong takon karo wong mlaku tuku bakul es teh iki. Dengan seandainya ngomongin iki bakule. Ketoknya saiki pengen tak pisu ben viral meneh ketok ya. Mbah Darman nyuwun sewu, nyambut damel napa? Buruh tani. Buruh tani. Menawi Mbak Juminah? Napa? Sami mawon. Oh, sami mawon. Putrane pinten Mbak Juminah? Mbak Darman? Gangsa. Gangsal. Tasih teng dalem napa pun pisah-pisah? Sampun bisa. Dawon pisah. Tasih setunggal. Tasih tunggal. Pun, kula sing takon. Resep awet pernikahan kados Mbah Darman kali Mbak Juminah napa? Ben awet napa resepe? Nerima Ustaz. Oh, nriman. Cobi bojone dirangkul kula pengen ngerti. Bu Juminah, Mbah Juminah ngapunten. Cobi Mbak Kakung disun. Dunia milik mereka berdua, kalian ngontrak. Mbak Darman nyuwun sewu. Teng dalem betah nopo? Sing untuk sehari-hari betah nopo? Mbak Darman tahun niki korban mboten? Derek saged korban. Wedhus teng Madiun regane pinten? Sing layak untuk dikorbankan. Berapa? 2,5. Oh, 3. Nggih pun, Mbah Darman kula aturi 3 juta untuk korban. Dengan korban atas nama Mbah Darman, nggih. Kersa. Nggih. Jenengan kula aturi 3 juta. 3.500.000, sing 500 nggih sangu, sing 3 juta damel korban atas nama Mbah Darman nggih. Aku ditungke dhuwit ku lho, kesel aku ngitung dhuwit. Mbak Darman, benjang kurban nggih? Seneng mboten? Remen. Benjang wedhuse teng akhirat tumpahi kalian Bu Juminah nggih? Kula donake napa kula? Angsal bojo Madiun. Amin. 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 Semoga diampuni segala salah dan dosanya. Oh ya, aku wis mati. Sekalian mawon, Allahumma firlahu warhamhu wa'afu wa'fu anhu. Allahumma khtimhu bi husnil khatimah. Coba sebelum saya kasih uang korban, pelukan dong, Simba. Berpelukan kalau baju ini. Ada matinya. Kali,
3 juta untuk beli korban, 500 sanggup mulai nggih. Tepuk tangan untuk Mbak Darman. Matur nuwun, matur nuwun. Jam piro iki? Ayo selawatan. Shallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane loro, nyawang konco ado karo agama. Boleh berdiri nggak Mas sekarang? Randuwe toto krama, Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake. Wong tua diseneni, guru ya dikepungi, ayo rene kita ngaji sholawat ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami huwal habibul ladzi nurja syafa'atu li kulli halim minal ahwali. Ayo ambiar bareng-bareng. Atiku rasane loro, nyawang kowe ra piro wong liya. Nangis kabeh Allahku, ramo ajur rasaku, kowe tega ninggal aku. Apa iki wis dalane, kudu bisa kelayan tresnane. Kudu kuat atiku, kudu kuat batinku, senajan nyiksa tresnaku. Sholawat ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al huwal habibul ladzi nurja syafa'atu li kulli hawlin minal ahwali. Kita selawatan kendang itu sebelumnya menyampaikan salam dari Pak Prabowo, semoga semua orang Madiun sehat. Kita doakan Pak Prabowo panjang umur, bisa membawa bangsa ini maju. Yuk selawat bareng-bareng. Ya Rabbi bil waghfir lana ya wasi'al karami huwal habibul ladzi nurja syafa'atu li kulli halim ahwali. Saya kurang puas, kurang banget. Sing nyanyi penonton kok dulangi. Sing banter tak dunake muga-muga rezekine lancar. Semuanya mendapatkan syafaat Nabi. Sukses dunia akhirat. Amin Allahumma. Yuk sing banter. Ya awali. Saya pengen sekali lagi tangannya semuanya diangkat. Bikin video yang bagus menghadap drone. Semuanya diangkat dulu. Semuanya diangkat. Sebelumnya diangkat dulu. Baru sholat jembatan. Semuanya diangkat untuk Kanjeng Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad.
Yuk foto bareng, yuk foto bareng. Semuanya tangan diangkat. Semuanya diangkat. Yuk video sekali. Assalamualaikum Pak Prabowo gitu ya. Yuk. 1, 2, 3. Assalamualaikum Pak Prabowo. Semoga sehat selalu. Kami semua dari Madiun. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Gus Miftah. Ya. Oh, isinya masing-masing 10 juta ini. Amin, amin. Mau juga dong kita di bawah kalau 10 juta. Aku pengen kayak adik-adik tadi loh. Apa? Nangis. Aku juga sedih. Alhamdulillah akhirnya Gus Miftah hadir di sini. Iya. Memberikan banyak rezeki juga. Terima kasih sekali Gus Miftah. Oke. Sebelumnya kita juga ucapkan selamat malam dan selamat datang. Iya, betul. Untuk beliau Bupati Kabupaten Madiun, Bapak Haji Hari Buryanto SH.MAK. Selamat malam dan selamat datang Bapak. Iya, dan diucapkan selamat datang untuk Kapolres Kabupaten Madiun, Bapak AKBP Kamas Indra Natanegara SHS IK MSI atau yang mewakili. Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Dandim Kodim 0803 Kabupaten Madiun, Bapak Letkol Infantri Inyoman Adi Saputra SE atau yang mewakili. Dan selamat datang juga untuk Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Bapak Haji Ferry Sudarsono SH. Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Bapak Ahmad Haryanto Mayangkoro SH atau yang mewakili. Dan selamat datang juga untuk Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Bapak Dr. Pandu Dewanto SH MH atau yang mewakili. Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Bapak Rasid Musa SAG MH atau yang mewakili. Dan selamat datang juga untuk Kepala Kementerian Agama Kabupaten Madiun, Bapak Haji Irfan Ahar dari SAG MPD. Dan juga kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Ketua FKUB Kabupaten Madiun, Bapak Kiai Haji Muharomaini Isa dan Forkom Bincang Kecamatan Dolopolo. Serta kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Forkom Pindah Lanut Usmayudi Masma TNI tadi Anjar MSFH. Dan juga kami ucapkan selamat malam dan juga selamat datang pada Sekda Kabupaten Madiun dan pastinya selamat malam Madiun luar biasa. Sekali lagi tepuk tangannya di atas Madiun. Dari hujan kering basah kering basah kering basah kering. Saya apa? Saya ini statusnya kalian kering atau basah? Luar biasa. Ini benar-benar luar biasa sekali. Kering itu kayak jomblo ya? Kok iso? Yang di sini ada yang nggak jomblo ya? Ada. Banyak banget yang jomblo ya? Yang datang sama pacarnya temennya ada nggak? Nah mungkin besok bisa nih usul sama Pak Bupati Bapak Haji Hawurianto. Nikah masal Pak biar banyak gak jomblo-jomblo nih Pak. Nikah masal Pak. Bisa loh, bisa. Nikah masal terus nanti diarah keliling kabupaten. Waduh, Tiara. Ya. Tadi sore kita udah ada senam masal dan tadi sore kita udah mengundi door prize dan kita juga akan memberikan hadiahnya. Oh iya. Kita akan mengumumkan siapa pemenang senam masal dan kita akan memberikan hadiah untuk tadi yang sudah memenangkan door prize. Silakan langsung aja yuk. Baik, ini untuk lomba senam. Kita minggir dulu deh di sini. Boleh. Oke. Kita kasih hadiah dulu untuk lomba senam yang sore tadi sudah diadakan. Kita panggil untuk yang mewakili juara 3 dari RT 23 Squad. Wow, selamat. Selain untuk bisa langsung naik ke atas panggung dan untuk juara 2 selamat kepada SS Sanggar Senam Dalan Anyar. Dalan Anyar. Dalan Anyar. Oke, untuk juara 1 kita panggil selamat untuk yang punya grup Dwi Jaya. Wijaya. Dan tanpa mengurangi rasa hormat kami persilakan kepada beliau Bapak Habib selaku perwakilan dari Pegadaian untuk bisa memberikan hadiah kepada juara senam massal kali ini. Kali ini kami persilakan kepada beliau Bapak Habib.